Indonesia, tanah airku. Merah putih, kebanggaanku. Dari Sabang sampai Merauke, rumah tercintaku. Pahlawan, pendiri dan penegak negeriku. Cukup hanya mengingat, cukup hanya dijadikan pedoman. Tutup buku sejarahmu, negeri ini butuh pergerakan. Bisakah kita menjadi pahlawan masa kini? Lihatlah saudara-saudara kita. Bisa menjadi pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Jadilah pahlawan donor mata. Mari bergabung dengan keluarga donor mata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para pemirsa yang budiman. Kita berjumpa lagi dalam acara talk show yang pasti inspiratif yang ditayangkan melalui streaming Love for All TV. Ya. Sesuai dengan namanya, Love for All TV menggadang-gadang kecintaan untuk semua. Dan sore hari ini kita akan membicarakan satu hal yang mungkin sudah banyak dilupakan orang, ya, tapi ini penting sekali, yaitu tentang donor mata. Ya. Nah, tema pada hari ini adalah jadilah pahlawan donor mata. Ya. Nah, pada hari ini saya sendiri di studio ditemani oleh seorang tamu kehormatan, seorang cendekiawan Muslim, yaitu Bapak Maulana Hasan Basri Syahid. Assalamualaikum Pak Hasan Basri. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga di ujung sana melalui Zoom, ya, ada tamu kehormatan kita juga, yaitu Bapak Profesor Dr. Cahyono Gondowiardjo, spesialis mata. Ya, beliau adalah Ketua Umum Bank Mata Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Cahyono. Waalaikumsalam, Pak Imam. Sehat, Pak Prof? Alhamdulillah sehat. Sama-sama, semoga semuanya dalam keadaan semangat terus sehat. Ya. Semangat. Baik, alhamdulillah. Dan satu lagi ada nih sahabat saya yang luar biasa, yang sering sekali berkecimpung dalam kegiatan sosial, ya, yaitu Bapak Abdul Ghani. Bapak Abdul Ghani adalah penggiat sosial, ya. Beliau itu dari Give of Sight Humanity First. Assalamualaikum Pak Abdul Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Sehat Pak Ghani ya? Alhamdulillah. Baik, terima Sehat, kasih. Pak. Ya, hari ini sudah saya sampaikan tadi, temanya sangat menarik dan mungkin sudah banyak dilupakan orang, tapi ini penting sekali, ya, yaitu tentang donor mata. Ya, selama ini kita sering dengar donor darah, ya, sekarang donor mata, ya, seperti apa dan apa saja kisah-kisah dari para penerima, kemudian juga bagaimana prosesnya, dan juga ada perbedaan pendapat di masyarakat, ya, itu masih banyak terjadi. Nanti kita akan coba bahas dalam waktu 1 jam 20 menit, ya, bersama para narasumber yang pasti sangat luar biasa, ya. Tapi mungkin sebelumnya kita lihat dulu tayangan video dari Bank Mata. Silakan. Saat ini di seluruh dunia tercatat sekitar 180 juta orang menderita cacat penglihatan. Sekitar 45 juta diantaranya mengalami kebutaan total. Di Indonesia sendiri, penderita penyakit kebutaan mencapai lebih dari 2 juta orang pada tahun 2011, atau sekitar 1,5% dari jumlah seluruh penderita kebutaan di dunia. Angka ini diharapkan dapat diturunkan menjadi hanya sebesar 0,5%. Ini berarti sekitar 2 juta penduduk Indonesia yang menderita kebutaan harus dapat disembuhkan dan melihat kembali. Sebenarnya, sekitar 10% dari seluruh jumlah kasus kebutaan dapat disembuhkan melalui prosedur transplantasi kornea mata. Bank Mata Indonesia didirikan dengan 2 tujuan utama, yaitu untuk mencegah kebutaan
dan mengusahakan pemulihan penglihatan tunanetra melalui pencangkokan kornea. Perlu diketahui bahwa prosedur transplantasi kornea mata tidaklah serumit atau seseram yang dibayangkan banyak orang. Proses pengambilan bola mata dari donor dilakukan antara 2-5 jam setelah donor dinyatakan meninggal dan hanya memakan waktu selama 5-10 menit. Proses pengambilan bola mata ini tidak akan merubah paras wajah donor karena rongga mata yang telah diambil matanya kemudian diisi kapas dan dijahit rapat sehingga paras wajah donor kembali tampak normal. Yang kemudian ditransplantasikan ke resipien hanyalah berupa selaput kornea saja yang tebalnya hanya seperti kulit bawang. Jumlah donor mata di Indonesia saat ini mencapai sekitar 13.000 orang, jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penderita kebutaan yang lebih dari 2 juta orang. Saat ini, sekitar 90% dari seluruh operasi transplantasi kornea yang dilakukan di Indonesia disumbang oleh donor dari luar negeri, sementara donor yang berasal dari dalam negeri hanya sekitar 10%. Belum lagi dengan masalah adanya perbedaan pendapat dari sisi agama mengenai boleh atau tidaknya prosedur transplantasi organ dari jenazah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, peran dan kerjasama dari semua pihak sangatlah dibutuhkan. Partisipasi dari pemuka agama juga sangat signifikan dalam mengedukasi masyarakat bahwa tindakan donor atau transplantasi organ adalah sebuah tindakan yang mulia dan bertujuan untuk menolong sesama sehingga dapat dibenarkan sesuai dengan hukum agama. Kesadaran dari masyarakat untuk ikut menjadi donor mata serta keinginan untuk menolong sesama dapat menjadi kekuatan terbesar untuk mencapai tujuan utama, yaitu penanggulangan penderitaan kebutaan di Indonesia. Dari segi agama kita tahu bahwa seseorang itu amalnya itu akan terus-menerus tergantung pada 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh, serta amal jariahnya. Kalau kita mendonorkan, kita bisa membuat orang lain bahagia. Saya pikir itu amal jariah yang sangat luar biasa. Dalam hidup sosial ini ya butuh banyak orang yang terlibat gitu. Mudah-mudahan ya dengan kerja kerasnya Bank Mata ini ya mudah-mudahan terus termotivasi untuk membantu sesama. Baik, tayangan yang sangat luar biasa dan saya kira para pemirsa yang budiman juga sependapat. Tayangan barusan sangat menginspirasi ya. Dan untuk itu mari kita mulai ngobrol-ngobrol kita dengan para narasumber. Ya. Yang pertama saya ingin mendapat tanggapan dari Prof. Cahyono nih ya. Yang tayangan tadi, mohon maaf Prof. Cahyono. Tayangan tadi mungkin sudah cukup lama ya, profil dari Bank Mata juga tahun 2013, kemudian datanya juga tahun 2011 ya. Saya nggak tahu apakah ini masih relevan untuk saat ini ya. Tapi untuk itu mungkin barangkali Prof. Cahyono bisa menyampaikan, menggambarkan kondisi terkini, Prof, tentang pentingnya donor mata, apalagi tadi statistik sudah mengatakan sangat sedikit ya donor mata di Indonesia. Selama ini resipien yang menerima donor mata dapat didapat dari luar ya, dari luar negeri ya. Jadi jauh sekali dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Kira-kira bagaimana Prof? Mungkin Prof bisa menjelaskan perkembangan terkini ya terkait dengan donor kornea mata ini, Prof. Silakan Prof. Cahyono. Terima kasih Pak Iman, izinkan saya pakai share screen ya Pak. Supaya saya silakan Pak, silakan. Jadi kalau kita bicara donor mata, kita mulai dulu sebetulnya fungsi mata apa. Jadi dalam sehari-hari kehidupan kita, 83% informasi sehari-hari itu masuknya lewat mata dibandingkan panca indera yang lainnya. Dan seseorang kalau sudah mulai ada gangguan secara di organnya, maka dia bisa mengalami injury atau impairment, kemudian jadi disable, dan menjadi handicap kalau ketergantungan sosial ekonominya sudah terganggu. Selanjutnya kalau kita lihat bahwa
seseorang yang mengalami kebutaan itu kualitas kehidupannya jatuh di bawah 50%. Seandainya dia bisa diangkat saja kemampuan melihatnya dari 3 meter menjadi 30%, kualitas kehidupannya sudah bisa langsung naik. Dan seseorang yang kualitas kehidupannya meningkat, otomatis bisa menjadi produktif kembali. Dan kita lihat bahwa orang-orang yang mengalami kebutaan itu sebetulnya berharap antara bersedia menukarkan sisa hidupnya 67-95% dari sisa hidupnya untuk bisa melihat kembali. Jadi itu alangkah desperate-nya mereka pada saat mereka mengalami kebutaan. Kalau kita lihat dari sisi berapa banyak yang dibutuhkan, peta di atas, di sebelah kiri atas ini memperlihatkan dari Rapid Assessment of Avoidable Blindness di Indonesia tahun 2014-2015, memperlihatkan bahwa sedikitnya 3% dari penduduk usia di atas 50% kita itu adalah mengalami kebutaan, di mana Jawa Timur dan NTB yang relatif paling tinggi. Dan kalau dikaitkan dengan kebutaan karena korneanya, maka 4,5% di antara mereka itu adalah mengalami kebutaan. Jadi kalau kita lihat jumlahnya cukup lumayan. Dan kebutaan itu kornea bisa berupa tindakannya bisa berupa cangkok untuk alasan untuk menghilangkan penyakit, untuk menambal supaya jangan rusak, atau mengganti penglihatannya agar bisa pulih kembali. Ya. Kita lihat di sini seorang yang mengalami kebutaan kornea, dia mau tidak mau harus diganti korneanya. Nah, kalau tadi digambarkan seluruh bola mata masih diangkat seperti di kiri, teknologi sekarang kita hanya mengambil lempeng atas luar saja korneanya, kemudian tidak diisi kapas matanya, bahkan bola matanya tetap ada, hanya dipasang ditutup dengan lensa kontak, sehingga sekalipun keluarga membuka kelopak matanya, masih terlihat bola matanya secara utuh. Jadi bukan diisi dengan bola mata dan kapas lagi. Nah, kalau kita lihat perkembangannya donor di Indonesia, dari tahun 2008 sampai 2016, kita bisa melihat yang lokalnya yang merah relatif flat, nggak banyak, kurang dari 20 sebulan, setahunnya kita bisa lihat ya. Tapi dengan alhamdulillah setelah kita mulai melakukan pelatihan eksisi dan manajer bank mata yang diikuti banyak peserta dari daerah dan dari teman-teman dari dia, ini kita bisa melihat kenaikannya menjadi drastis. Kalau pada awal-awal kita lihat dominasinya adalah dari Filipina 70%, pada akhir 2019-2020 ini kita alhamdulillah terjadi peningkatan. Tapi peningkatan ini adalah dalam level lokal. Kalau kita bandingkan dengan misalnya di Sri Lanka, misalnya datang ke Sri Lanka lihat tempatnya begitu, tapi lihat bahwa di dalam tahun 2011 sampai 2019 mereka bisa mendapatkan 1.156, padahal populasinya hanya sekitar 29 juta. Nah, bayangkan dengan populasi kita yang hampir 10 kalinya gitu. India misalnya untuk seluruh di Maharashtra aja satu negara bagian bisa dalam 1 April dia bisa mendapatkan 1.000 di atas 1.000-an, kornea 2.000 sekian ya. Kalau secara keseluruhan di tahun 2014 mereka bisa mendapatkan sekitar 22.000 kornea donor. Bagaimana dengan di Amerika misalnya? Di Amerika jauh lebih tinggi lagi, bisa sampai di tahun 2013 72.000 dia dapatkan dan mereka berbagi kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kemana saja sebetulnya kita yang bisa mendapatkan? Memang masih sedikit sekali yang bisa melakukan di Indonesia, tapi insya Allah kalau donornya ada akan semakin bertambah. Oke, itu adalah tanggapan untuk pertanyaan pertamanya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Makasih Pak Imam. Baik, terima kasih Prof. Cahyono. Ya, kalau lihat datanya miris juga, Prof. Ya. Artinya kita memang harus segera menggerakkan, segera menggerakkan warga negara, terutama Indonesia, untuk mulai berpikir menjadi pahlawan tadi ya, pahlawan donor mata. Dan ternyata kalau dari tayangan awal tadi malah tidak seseram yang dibayangkan ya untuk donor mata ya, terutama yang mendonor kan bukan orang hidup itu ya. Nah, tapi memang ada banyak sekali perbedaan pendapat di masyarakat ya. Nah, barangkali sekarang saya ingin dengar
tanggapan juga nih dari Pak Gani ya, dari Give of Sight Humanity First tentang tayangan video tadi bagaimana Pak Gani? Silakan Pak Abdul Ghani. Baik Pak Iman, jazakumullah. Dari video tadi saya lihat banyak permasalahan yang ada di Jakarta. Jadi pertama bahwa mohon izin saya screen share dulu ya Pak Iman. Baik, silakan Pak Gani. Pak Gani mungkin dibuka maskernya aja barangkali Pak Gani. Oh ya. Suaranya siap, agak mohon izin. Jelas. Silakan. Ya, jadi masih banyak permasalahan dalam gerakan donor mata dan ini harus diselesaikan secara nasional. Dan kalau kita perhatikan setelah kita aktif untuk menggerakkan donor mata ini, maka kecil-kecilan kita mengidentifikasikan ada penyebab krisis kelangkaan kornea di Indonesia. Saya ini kan di 10 ya. Pertama tadi pasien buta kornea sangat banyak, kemudian kedua CDM calon donor mata pendonor juga masih langka, tadi sudah diindikan dan belum komitmen. Jadi dia jadi calon tapi belum tentu mereka menghibahkan itunya ya korneanya. Kemudian tenaga eksisi juga masih langka. Yang dulu kebanyakan dokter spesialis mata yang sibuk dengan operasi yang memang penyakit yang berat-berat sehingga ini juga jadi kendala. Kemudian instrumen eksisi juga tidak mudah. Kemudian ini harus diawetkan. Setelah diambil itu Optisol pengawet kornea juga sangat langka dan harus diimpor. Dan di Indonesia juga hanya di bank mata kita bisa peroleh. Kemudian batas waktu tindakan eksisi juga harus sebelum 6 jam sejak wafat. Nah ini juga jadi faktor kendala dan lokasi antara pendonor dengan tenaga eksisi juga cukup berjauhan sehingga ini perlu manajemen waktu. Kemudian nah ini budaya dan agama juga masih beda penafsiran. Tadi ya sudah disampaikan di video ada jenazah yang harus utuh dan sebagainya. Kemudian peraturan pemerintah ini belum mendukung ada yang meninggal di rumah sakit. Misalkan kalau di luar negeri itu yang kecelakaan di luar negeri itu sudah bisa diambil ya karena ada payung hukumnya. Di kita belum ada. Nah kemudian organisasi di Bank Mata khususnya di cabang-cabang Bank Mata kebetulan cabang Bank Matanya juga belum banyak, itu hanya 18, sekitar 18 lah di bawah 20. Nah ini belum berjalan sepenuhnya dan sehingga ketika kami calon donor mata mau merealisasikan eksisi ini dulu sangat sulit gitu ya karena tadi faktor-faktor inilah yang jadi penyebab di gerakan donor mata di Indonesia ini umum. Itu yang saya temukan Pak Iman ya. Demikian. Baik Pak Gani, terima kasih. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi Pak Gani akan menjelaskan lebih dalam ya tentang kiprah ya dari Give of Sight Humanity First ya. Tapi ada hal menarik di sini ya. Kita lihat di masyarakat banyak sekali yang mungkin belum begitu memahami pentingnya menjadi donor mata, terutama ada batasan-batasan pendapat dari budaya dan agama ya. Dan itu menjadi hal yang cukup mendasar harus kita luruskan barangkali begitu ya. Nah untuk itu kita coba lihat dulu sebuah tayangan video beberapa pendapat tokoh agama terkait dengan eksisi kornea mata ini ya. Nanti silakan. Bagaimana hukumnya mendonorkan anggota atau organ badan kita yang masih hidup kepada orang lain? Contoh kasus seorang ayah mendonorkan matanya kepada anaknya, seorang ibu mendonorkan ginjal kepada anaknya. Ini yang saya tahu Allah alam tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bantu dengan menyerahkan organ. Ini yang saya tahu Allah alam ya. Kalau Anda tahu memang dari ustadz lain punya dalil silahkan. Disinilah muncul wilayah perdebatan. Sebagian besar melarangnya sebagaimana yang disampaikan oleh para jumhur ulama
dan juga oleh ulama kontemporer kita, Yusuf Qaradawi, memperbolehkan meskipun dia sudah meninggal. Jika ketentuan tersebut diterapkan dalam hal menyumbangkan kornea mata dari orang yang telah meninggal untuk menolong orang yang menderita tunanetra, sebagaimana pada waktu akhir ini sangat kuat dihimbaukan kepada masyarakat, sehingga banyak orang dengan sukarela berminat menjadikan diri sebagai donor mata atas dasar kemanusiaan, maka menurut hukum Islam dapat dibenarkan organnya untuk kemuliaan. Nah, jika ini ulama menyebutkan, jika organ mayat ini bisa bermanfaat untuk yang hidup, ahli waris mengizinkan atau termasuk izin dari dia waktu masih hidup. Adapun yang meninggal dunia untuk sebuah kepentingan kemanusiaan, maka dia tidak akan merasakan itu semuanya kok. Kalau misalnya dihibahkan atau dia infakkan, itu juga tidak benar. Asalnya orang yang sudah mati itu dihormati. Donor tidak mengambil kompensasi boleh, donor kornea mata. Tapi kalau dijual haram. Baik, menarik ya. Ternyata banyak di kalangan tokoh agama juga nggak terbelah nih ya pendapat tentang boleh tidaknya mendonorkan organ, terutama dalam hal ini kita bahas adalah kornea mata ya. Nah, padahal ini tadi seperti tayangan video yang pertama, ini hal yang sangat signifikan, menjadi basic banyak pendapat di masyarakat yang juga terbelah akhirnya ya. Padahal kalau kita melihat sisi manfaatnya ini cukup besar ya. Nah, untuk itu saya ingin dapat tanggapan dari Prof. Cahyono nih tentang hal tadi ya. Ternyata begitu terbelahnya di masyarakat ya, pendapat tokoh agama, kemudian juga budaya ya. Bagaimana kira-kira dalam menggerakkan minat animo warga negara atau warga negara Indonesia terutama untuk memberikan semangat kemudian motivasi untuk membantu sesama dalam hal ini donor kornea mata. Gimana Prof kira-kira Prof? Terima kasih. Saya share screen lagi ya. Silakan Prof. Dalam pola donor itu ada 3 garis besarnya, ada 3 model. Yang pertama yang disebut konvensional adalah orangnya memberikan izin mewakafkan, mendonasikan apabila telah meninggal. Yang kedua ada konsepnya potensial donor. Ini biasanya di rumah sakit, orang-orang yang mengalami kematian otak atau sudah diambang kematian, keluarganya bisa memberikan donor didekati dan diizinkan. Ada yang pola ketiga adalah dengan dasar undang-undang, yaitu undang-undang kematian karena kecelakaan, lalu lintas, pembunuhan, dan sebagainya. Nah, ketiga model ini beredar di dunia untuk memberikan donor. Kalau kita lihat di Indonesia, ini undang-undang yang lama mengatakan bahwa donor itu hanya boleh diambil kalau ada diberikan materai oleh 2 orang saksi, keluarga, maupun semasa hidupnya. Lalu kemudian hanya boleh diambil oleh 2 orang dokter yang tidak sangkut pautnya. Dan sebelum organ diambil, maka donor diberitahu dulu dan sebagainya. Marilah kita bandingkan misalnya dengan di tetangga kita di Singapura. Singapura punya 2 undang-undang. Yang pertama disebut MTERA, ini adalah semua orang boleh menjadi donor, apakah donornya digunakan untuk riset, atau digunakan dalam riset untuk belajar oleh dokter-dokter belajar, atau untuk life saving bisa diberikan. Lalu ada yang kedua adalah HOTA. HOTA ini Human Organ Transplantation, di mana semua yang meninggal di rumah sakit dianggap sebagai donor, kecuali menyatakan ketidaksediaannya. Dan maaf, ternyata undang-undang ini tidak berlaku buat umat Islam. Di Filipina, mereka membuat panduan lagi. Kalau sama seperti di Indonesia, bahwa donor orang yang meninggal kecelakaan atau apapun baru boleh diutak-utik setelah 48 jam, maka mereka potong menjadi 12 jam. Dan lanjutannya karena kemudian masyarakat mengerti, bahkan tidak lagi perlu ditunggu 12 jam, polisi pun sudah bilang silahkan diambil. Nah, kita lihat di Candi Borobudur, digambarkan bahwa Sang Buddha memberikan matanya. Tapi ternyata Buddha itu ada 3 aliran besar.
aliran yang besar di sini mengatakan bahwa lebih berat lagi, bahwa jenazah itu baru boleh disentuh setelah 9 jam. Karena proses kematian mereka anggap 9 jam. Jadi kelihatan bahwa agama berbeda-beda juga seperti tadi. Bagaimana dengan Islam? Kita lihat Islam di UK, di Inggris mengatakan bahwa Muslim Scholar of Most Prestigious Academies anonymously declaring that organ donation, termasuk kornea, adalah suatu tindakan yang terhormat dan pada berbagai kesempatan, keadaan, dia bisa dianggap menjadi keharusan. Ya. Dan banyak institusi-institusi dunia Islam yang sudah mengatakan di sini, misalnya Syariah Academy dari negara-negara OKI, Grand Ulama Council of Saudi Arabia, Iranian Religious Authority, ini donor kornea, donor ginjal, donor segala macam sangat banyak di Iran. Ya. Al-Azhar Academy of Egypt. Jadi kelihatan berbeda. Di Indonesia sendiri tahun 79 Majelis Ulama mengatakan seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghibahkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu boleh dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh Bibda. Lalu kalau Muktamar Muhammadiyah mengatakan lebih fair bahwa kornea yang sudah tidak diperlukan lagi, padahal jika korneanya dimanfaatkan oleh tunanetra akan sangat besar manfaatnya. Sehingga meskipun tunanetra itu tidak akan meninggal karena kebutaannya, tapi masih bisa dibantu. Jadi kedua ini kalau kita bandingkan dengan tadi di Inggris atau di tempat lain, kelihatan bahwa punya kita relatif netral lah. Ya. Nah, saya mencoba melihat dari ayat-ayat, karena salah satu pandangannya mengatakan bahwa kalau nanti sudah meninggal pada hari pembalasan, maka mata, tangan akan menjadi saksi. Itu membuat banyak orang tidak bersedia. Nanti tentu Pak Imam akan menambahnya ya. Saya lihat bahwa yang dikatakan mata ini itu adalah apabila kita untuk melihat keindahan alam, keindahan surga, kecantikan bidadari, ekspresi kebingungan, ketakutan, jendela hati, waktu, benda, ilusi. Sedangkan penglihatan dalam konteks matahari, wal-absara adalah melihat kebesarannya, mensyukuri nikmatnya, alat berpikir untuk melihat kebenaran, peringatan dan pada tingkah laku perbuatan kita, dan saksi di hari pembalasan. Jadi jelas ada perbedaan antara bola mata, biji mata dengan penglihatan dalam arti otak. Dan salah satu buku yang memperlihatkan jaras-jaras penglihatan yang tertua di dunia adalah pada Al-Haytham Book of Octave tahun 1038. Jadi lihat bahwa kebesaran Islam sebetulnya sudah menunjukkan jauh hari untuk melihatkan ada masalah ini. Ini adalah gambaran yang menarik. Seorang bisnismen besar, orang konglomerat di Brasil mengatakan bahwa dia akan menguburkan mobil Bentley-nya yang akan dijadikan kendaraan di masa depannya kalau dia meninggal. Semua orang ribut mempermasalahkannya. Lalu dia menanggapinya dengan simpel, mengatakan bahwa kenapa kalian ribut, ini mobil-mobil saya, barang-barang saya, kenapa kalian mesti ribut? Padahal kalian semua jauh lebih membuang barang-barang yang jauh lebih berharga, yaitu kornea donor dan sebagainya, yang bisa didonasikan untuk menolong orang lain. Waktu itu saya munculkan kepada keluarga saya, anak saya di Australia mengatakan, Papa, saya sudah jadi organ donor register untuk seluruh organ mata saya. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan pahlawan, di sini dikatakan, be the answer to someone prayer. Orang lain berdoa untuk bisa melihat lagi. Tadi saya tampilkan bahwa 67-95% sisa hidupnya dia ingin, kalau bisa, tukarkan untuk bisa melihat. Jadilah pahlawan sebagai organ donor. Di sini orang layman di India mengatakan donasi itu adalah suatu tindakan memberikan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan. Bisa makanan, bisa baju, bisa uang, bisa kekayaan yang lain. Tapi ingat bahwa tidak ada satupun yang bisa sebanding dibandingkan memberikan mata. Karena itu adalah berarti kehidupan untuk sedikitnya 2 orang yang hidup bisa melihat kembali dan hidup dengan masalah. Mata adalah pemberian Tuhan. Ya. Dan
pemberian kornea donor adalah the greatest daripada ininya. Dan kita yang terpelajar seharusnya membantu untuk mengedukasi, menyebarkan pengetahuan tentang kebutuhan donasi ini. Kalau kita lihat kalimat orang layman di India itu, apakah itu bukan sesuatu yang Islami? Saya pikir itu sangat Islami. Dan kalau kita baca rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, zakat itu kan pengertiannya sama dengan donasi. Jadi kalau tadi maaf disebut bahwa kita mau berdonor itu adalah bagian dari budaya, saya pikir akan lebih tepat kalau kita bisa menjadikan kornea donor itu adalah bagian dari ibadah kita bersama untuk masa depan dan kemaslahatan umat manusia. Jadi kalau dalam pengertian Bang Atta, tadi Pak Gani sudah menjelaskan, kalau kita lihat bahwa kebutuhan kita itu yang mendaftar itu selalu berhadapan dengan masalah culture, kebudayaan, dan ketidaktahuan maupun agamanya mudah-mudahan. Opting out berdasarkan peraturan ini sangat jauh kita bisa dapatkan. Jadi selalu kita harus lihat bahwa peraturan-peraturan kita itu sifatnya adalah regulasi. Regulasi berarti kita buat pagar dan bukan memfasilitasi seperti Filipina tadi. Jadi marilah kita bersama-sama mencoba melihat secara dari hati kecil kita bahwa apakah kita tega melihat saudara-saudara kita menderita, menyusahkan orang lain. Tetapi yang lucunya, kita tidak mau berbicara mengatakan membantu, tetapi kita tidak peduli kalau itu datang dari orang-orang asing, dari Filipina, dari Sri Lanka, dari Nepal, dari Amerika, membantu saudara-saudara kita. Nah, itu kan sama dengan kita mengabaikan kebutuhan dan melakukan tindakannya sebetulnya munafik. Ya. Jadi kalau tadi mungkin digambarkan, bisa dipercepat Pak Prof. National Command mesti dicapai. Terima kasih Pak. Saya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Iman. Baik. Terima kasih Pak Prof. Tayangan panjang tapi luar biasa ya. Saya juga masih penasaran. Mungkin masih ada tayangan berikutnya ya yang disampaikan oleh Pak Prof ya. Nah, kalau kita lihat penjelasan Pak Prof. Coyana tadi, mestinya sih kalau kita berpikir jernih, mendonorkan kornea mata tidak jadi masalah mestinya ya, karena tadi dipersamakan dengan donasi atau zakat ya, amal jariah ya, apalagi kalau nanti bisa digunakan oleh dua kornea mata bisa digunakan oleh dua orang ya, itu luar biasa sekali ya, sehingga jendela dunia itu seperti pepatah ya, mata itu adalah jendela dunia, akan dirasakan oleh banyak orang ya. Saya kok yakin ya Prof ya, suatu saat nanti akan banyak orang tergugah. Cuma masalahnya adalah pemahaman ya dari masyarakat kita tentang donor mata ini. Mungkin masih dipersamakan dengan donor darah ya. Jadi harus tiap 3 bulan diambil darahnya, bahkan itu aja tidak banyak yang nggak rutin ya. Padahal pengambilan kornea mata ini tadi sudah ditayangkan juga bukan saat sedang hidup ya, bahkan sudah meninggal, sudah tidak merasakan apa-apa, dan tadi jendela hati ya, mata hati yang sebenarnya digunakan kalau nanti pada saat kita sudah tidak di dunia ini lagi ya. Tapi saya pikir harus diluruskan juga ya, karena di masyarakat masih tadi terbelah dengan banyak pendapat ya. Nah, mungkin di sini kebetulan tadi bersama saya di studio ada cendekiawan Muslim ya, yaitu Maulana Hasan Basri Syahid, yang kebetulan beliau selain juga sebagai cendekiawan Muslim, juga beliau sebagai penerima manfaat ya, manfaat dari donor mata ini ya. Nanti itu mungkin Pak Hasan Basri, barangkali saya ingin dengar pendapatnya juga nih Pak Hasan Basri ya, tentang tayangan tadi, sudah 2 video tadi sudah ditayangkan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara donor mata, sudah tidak bisa diperdebatkan lagi apakah manfaatnya seperti apa. Ini jauh lebih besar manfaatnya, karena tadi mata adalah jendela dunia ya. Nah, karena dari sisi agamanya nih ya, karena kebetulan Pak Hasan Basri adalah seorang cendekiawan Muslim, juga penerima manfaat ya. Bagaimana kira-kira pendapat Bapak, dan bagaimana kesan ya, testimoninya gimana Pak? Bapak pernah mengalami agak kesulitan melihat ya, kemudian mendapat manfaat dari kornea mata, sehingga sekarang aktivitas lebih hidup lagi Pak ya. Mungkin dalam di usia Bapak yang
pasti sudah tidak muda lagi Pak ya. Tapi kelihatannya tetap segar karena sudah bisa melihat dunia lebih jernih lagi. Bagaimana Pak Hasan Basri? Silakan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung pendapat daripada Bapak Profesor Dr. Sutrisno tadi. Cahyono, maaf. Beliau begitu jelas menerangkan bagaimana atas dasar pengalaman beliau dan juga pengetahuan beliau begitu luar biasa. Ditambah juga penerangan daripada hukum Islam diterangkan tadi itu sebagai daripada bagian zakat itu donasi. Saya akan tambahkan sedikit saja dari firman Tuhan bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Tuhan berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Yang artinya bahwa Dialah Tuhan yang telah menciptakan untuk kamu apapun yang ada di bumi ini semuanya untuk kemanfaatan kamu. Ini semua ciptaan Tuhan. Tubuh kita ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan. Kornea juga ciptaan Tuhan. Ini semua untuk manfaat bagi umat manusia. Jadi jangan dibuang-buang kalau ada manfaatnya. Turutlah, ikutilah perintah Tuhan. Ini untuk manfaat manusia umumnya. Dan yang kedua, kalau seandainya ada satu barang yang masih ada manfaatnya, ada hadis Rasulullah sabda bahwa khuz masafa da makadar. Seandainya misalnya ada mayat di depan kita. Bersabda beliau, khuz masafa, ambillah yang baiknya dari benda ini, tinggalkan yang tidak manfaat itu yang buruknya. Apa yang manfaat yang baiknya yaitu kornea atau bagian tubuh kita. Yang tidak berguna ya kuburkan saja. Sekarang pengetahuan luar biasa majunya. Misalnya begini, dahulu kita makan buah manggis hanya daging yang manis saja kita makan. Tapi sekarang pengetahuan umum atau sains dari kulitnya saja bisa digunakan untuk obat. Dikeringkan, direbus, minum airnya. Dan digunakan juga untuk bahan kosmetika. Jadi semua apa firman Tuhan tadi itu, semua ciptaan Tuhan ada gunanya untuk semua manusia. Tidak ada yang manfaat, ada yang tidak bermanfaat. Jadi sesuai dengan firman Tuhan dan sabda Rasulullah, apa yang baiknya daripada benda itu, ambillah. Yang buruknya ya tinggalkan. Termasuk ini badan kita juga. Kalau sudah meninggal, kuburkan. Tapi kalau yang masih ada faedahnya, ambillah dari mayat itu. Mungkin korneanya, ginjalnya, atau apapun juga daripadanya. Daripada disia-siakan begitu. Saya sebagai penerima daripada ini organ tubuh, yaitu kornea. Dulu sebelum saya operasi mata saya ini, susah saya mau makan juga. Kadang-kadang saya tanya, apa ini dalam piring ini? Tidak kelihatan semua karena mata kiri saya itu betul-betul kabur. Tampaknya putih aja gitu. Tidak nampak. Seperti asap gitu. Alhamdulillah dalam tempo 1 minggu setelah saya divonis untuk dioperasi kornea, dapat itu kornea. Itu luar biasa pertolongan Tuhan pada saya. Kata dokter waktu memvonis saya mau dioperasi, kata dokter itu, Pak Hasan katanya ini Tuhan Bapak kalau menunggu kornea paling cepat 2 bulan katanya. Tunggulah dengan sabar. Alhamdulillah saya terus berdoa kepada Allah Ta'ala, minta doa kepada pimpinan kita sehingga dalam tempo seminggu saya dapat kornea. Alhamdulillah. Seminggu saja, tepat seminggu. Dioperasinya tanggal 30 bulan Juli tahun 2019. Itu 1 tahun lebih kan. Namun walaupun begitu ya walaupun belum 100% itu pandangan saya, tapi banyak membantu sehingga saya bisa baca lagi Al-Quran, baca buku lagi, walaupun belum bisa baca lama, paling lama lah gitu setengah jam kita bisa baca, berhenti dulu, istirahat dulu, baca lagi gitu. Tapi alhamdulillah berkat adanya donor kornea ini, donor mata, saya tertolong, betul-betul tertolong. Itu kurnia besar ya Allah dari Allah, sehingga bisa walaupun belum 100% tapi sudah banyak saya mendapatkan manfaat dan faedah daripada kornea ini. Itulah jadi saya mendukung sekali pendapat daripada Dr. Cahyono. Beliau menerangkan begitu luar biasa jelasnya. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Bahkan harus kita bersemangat
untuk mendukung pendapat beliau dan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bagian daripada organ kita kalau kita sudah meninggal dunia. Kita meninggal tidak apa-apa, tidak terasa apa-apa. Apalagi gunanya badan kita. Itu saya mendukung sekali. Bahkan di kampung saya, orang tua saya pertama kali yang menjadi donor mata waktu saya ada di luar negeri waktu itu tahun 1991. Pertama bapak saya, kemudian ibu saya. Itu dapat piagam dari Bank Mata. Saya tidak bawa piagamnya itu. Ada piagam itu, ada piagamnya. Bahkan ada juga hadiahnya berupa barang berharga itu. Tapi itu dihadiahkan lagi kepada orang yang memerlukannya. Jadi saya dukung sekali apa pendapat daripada Dr. Cahyono tadi itu. Mudah-mudahan masyarakat kita paham tentang apa pentingnya donor mata ini. Sekianlah Pak Iman. Terima kasih. Baik, jazakumullah Pak Hasan Basri ya. Kelihatannya tidak ada keraguan lagi mestinya ya, karena donor mata ini adalah pertama memang ikhtiar tadi Pak ya. Betul. Ikhtiar, lalu diikuti dengan doa ya, tadi cerita Pak Hasan Basri bahkan menginspirasi sekali dengan doa yang katanya dapat 2 bulan kornea, ternyata dalam waktu 1 minggu langsung bisa didapatkan ya, itu sangat luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan memberikan banyak pemahaman ya tentang pentingnya donor kornea mata ini. Nah, sekarang mungkin para pemirsa yang budiman, barangkali banyak pertanyaan, bagaimana nanti caranya nih, saya ingin mendonorkan mata saya nanti kalau saya sudah meninggal, misalkan begitu ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kebetulan ada seorang penggiat ya, komunitas donor mata ya, yaitu Pak Abdul Ghani, tadi sudah juga memberikan tanggapannya sedikit tentang pentingnya donor mata ya. Nah, di sini Pak Abdul Ghani, Pak Dr. Abdul Ghani, mungkin bisa sedikit menceritakan ya, bagaimana sih kegiatan-kegiatannya tentang komunitas donor mata ini atau Gift of Sight Humanity First ya, dan kiprahnya dalam menggerakkan, menyampaikan informasi yang lebih clear ya, sehingga bisa menarik banyak orang ya, banyak dari umat manusia khususnya di Indonesia katakan, akan banyak tertarik untuk menjadi calon donor mata ya. Barangkali Pak Abdul Ghani, silakan Pak Abdul Ghani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah lihat permasalahan baik di video maupun yang sudah disampaikan oleh Profesor Cahyono. Sehingga perlu ada keterlibatan peran serta komunitas gerakan donor mata di Indonesia. Nah, kebetulan saja salah satunya kita mempunyai komunitas Gift of Sight Humanity First, dan mungkin kalau dulu dikenal dengan KDMI ya di Bank Mata atau Komunitas Donor Mata Indonesia. Dan mungkin Dr. Cahyono juga sering bertemu dengan kita di Bank Mata. Baik, izinkan saya menyampaikan upaya komunitas donor mata membantu Bank Mata di Indonesia. Jadi upaya komunitas donor mata Gift of Sight itu antara lain revitalisasi organisasi dan manajemen, kemudian pemutahiran data, kemudian juga sistem komunikasi ketika ada yang meninggal dunia, kemudian pengadaan pelatihan tenaga eksisi, nah ini juga kerjasama dengan Bank Mata, kemudian pengadaan instrumen dan pengawet optisol, dan sekarang mulai tahun kemarin kita juga sudah mulai berupaya untuk menghidupkan edisi di berbagai kota dan membantu Bank Mata untuk menghidupkan cabang-cabang Bank Mata di mana tempat anggota kami berada. Nah, adapun prosesnya, nah ini mungkin masih awam di dunia donor mata, maka cangkok mata itu mulai di Indonesia itu tahun 1967 oleh Profesor Dr. Iskan Salim yang pertama. Korneanya dari Sri Lanka. Kemudian 1968, nah didirikanlah Bank Mata karena ini dianggap krisis butaan melalui. Nah 1985, nah, di Mata Ahmadiyah Indonesia merespon dan membantu Bank Mata. Ini komunitas
yang antara lain Dr. Ai, Dr. Iding, Dr. Edi, dan lain-lain aktif di Bank Mata DKI waktu itu. Kemudian 2015, nah kebetulan saya ditugaskan untuk di Ansarullah bidang sosial ya ITSAR, sehingga kami mengevaluasi ya bagaimana dengan keadaan Gerakan Donor Mata di Indonesia. Maka mulai tahun 2016 kita mengadakan revitalisasi organisasi dan manajemen di komunitas ini, khususnya di bidang donor mata. Sehingga tahun 2016 sampai 2017 kita tahap uji coba program kerja dengan program ini, ternyata ya alhamdulillah bisa berjalan, dan sekarang 1920 juga diteruskan kelanjutan dengan monitoring program. Nah, Give of Sight Community First atau KDMI dan Bank Mata ini setelah dikelola ini kronologis jumlah pendonor selama 30 tahun ya, dari 85 sampai 2015 itu hanya 283 orang. Jadi rata-rata 9 lah ya, di bawah 10. Kemudian setelah di organize, kemudian tahun 2016 yang tadinya di bawah 10 ini naik jadi 23, kemudian tahun 2017 47, kemudian 74 di tahun 2018, dan begitu signifikan di 2019 ketika kita mengikuti anggota AMA ya, Cendekian Muslim Muhammadiyah di training di Bank Mata, sehingga kita berjumlah 23 orang ini meloncat jadi 104, dan ini membantu untuk eksisi dan termasuk edisi-edisi, sehingga selama 4 tahun saja 248. Jadi perbandingannya betul-betul selama 30 tahun dengan 4 tahun. Sehingga berjumlah total 531 atau 1062 kornea. Itu ya. Kemudian tahun 2020 ini sudah 87 per November. Jadi tim eksisi internal 78 dan Bank Mata, ini khususnya di Bank Mata Cicendo itu juga masih ada. Itu alhamdulillah sudah 89% bisa mandiri, dan semua korneanya diserahkan ke Bank Mata. Ada yang Bank Mata Cicendo, Bank Mata DKI, dan Bank Mata Pusat. Nah, mungkin bisa lebih cepat Pak Gani. Ya, jadi ada real pendonor kornea 618, jumlah kornea yang terdonorkan 1.200, tenaga edisi dan posko edisi di 15. Nah, ini sudah sebarannya sudah di 15, termasuk juga ada di Makassar, Medan, Bali, dan banyaknya di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Bisa dipercepat Pak Gani? Ya Pak. Bisa lebih cepat? Mungkin ya, mungkin bisa pengelolaan kegiatan. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, nah ini kegiatan-kegiatannya sosialisasi dan mengadakan workshop-workshop, kemudian pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah juga ini diapresiasi oleh MURI ya, bahwa mendapatkan MURI ya, rekor MURI minyak, bahkan ini berikan kepada komunitas Mata Ahmadiyah, dan kedua oleh desa Manisol. Ini kemudian siaga donor mata juga di Tasik, dan juga kita sosialisasi juga di Network TV dengan Tik Andy, ada Edi Brokoli dan kawan-kawan, dan ucapan terima kasih juga dari Ketua Bank Mata, kemudian dari Jawa Barat, dan ini Bupati Kuningan juga mengapresiasi. Jadi sudah banyak pejabat-pejabat yang sekarang sudah aware terhadap kegiatan ini. Kemudian juga di BPIP, jadi itulah barangkali ini tenaga eksisi kita yang dilatih bekerja sama dengan mereka udah 3 gelombang ya, jadi sudah 3 periode, sehingga kita berjumlah 23 orang. Ya. Sudah banyak sekali penghargaannya Pak Gani ya. Iya, karena banyak rusak kornea, sehingga wajarlah kalau ini jadi hampir 4 juta ya yang buta, dan wajarlah untuk bangsa Indonesia ini jadilah pahlawan donor mata untuk membantu umat yang lain demi kemaslahatan di
dunia dan di akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani ya. Wah, luar biasa komunitasnya ya, sudah banyak sekali penghargaan yang diterima ya. Dan memang fokusnya pada donor mata ya. Tadi dengan pemahaman yang luar biasa dan sudah mantap menjadi calon donor mata dengan pemahaman dengan niat tentunya dari awal demi kemanusiaan ya, sehingga berkembang seperti saat ini ya. Barangkali ada cuplikan video yang akan ditayangkan dulu yang terkait dengan komunitas donor mata. Ya, kami persilakan Kang Talha. Jadi kenapa kami banyak dan sukses? Ya. Nanti Pak. Ya, kita lihat videonya. Amin. Melalui kegiatan memperingati 105 tahun P4MU dan sekaligus launching CDC RSMU ini dapat menyebarkan informasi dan menumbuhkan kesadaran sehingga semakin banyak orang yang tergerak untuk menjadi pendonor kornea. Perlu kita ketahui bahwa satu donor kornea bisa bermanfaat untuk 5 orang yang sangat membutuhkan. Kondisi saat ini satu kornea mata diperebutkan 70 orang penerima donor di seluruh Indonesia. Semakin banyak orang bergerak melakukan donor kornea, akan semakin banyak terjadi estafet penerima kebaikan karena tertolong dari kebutaan. Saya teringat ada juga dalam banner itu disebutkan bahwa sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi seberapa jauh kita memberikan manfaat kepada yang lain, itulah sebaik-baiknya di antara kamu. Ada juga satu riwayat dari Rasulullah SAW, kalau Bani Adam itu meninggal, 3 yang tersisa. 1 amal jariahnya, ilmunya yang bermanfaat dan digunakan oleh orang, dan 3 anak keturunan yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi bagi kita, bagi komunitas jemaat Ahmadiyah, komunitas Ahmadiyah ini ya, ini sudah bagian daripada ajaran Islam yang harus kita laksanakan, yang memberikan manfaat, ya, memberikan faedah, memberikan faedah, ya, sehingga orang lebih bisa berguna ini. Oleh karena itu, saya sebagai ketua jemaat komunitas Ahmadi ya selalu menganjurkan supaya sebanyak-banyaknya bisa mendonorkan korneanya ini untuk kepentingan yang lain. Baik, kelihatannya sudah makin mantap nih Bapak-bapak narasumber dan pemirsa yang budiman ya, setelah melihat tayangan tadi, pembicaraan kita pada sore hari ini ya, mudah-mudahan memantapkan kita, niat kita untuk menjadi calon donor mata ya. Jangan khawatir, tidak akan diambil sekarang ya, tapi nanti setelah kita menghadap yang Maha Kuasa ya, yang ngatur nanti yang hidup ya, yang sudah meninggal tidak perlu repot-repot ya, nanti akan diatur oleh Bank Mata Indonesia ya. Tinggal nanti kalau tadi melihat tayangan Pak Wapres sendiri sudah menyampaikan himbauannya. Mudah-mudahan ya setelah tayangan ini dari pemerintah banyak yang mendengar dan akan menjadi payung hukum ya, seperti tadi di Inggris ya, itu bahkan sudah jadi regulasi ya, yang celaka walaupun mungkin tidak mewariskan ya, tapi kenapa tidak ya, organnya yang masih digunakan. Tadi Pak Hasan Basri juga sudah menyampaikan, tubuh manusia yang sudah meninggal kalau masih ada yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, kenapa tidak ya. Mudah-mudahan ini menggerakkan kita untuk nanti menjadi calon donor mata ya. Baik, karena waktunya singkat ya, kita akan masuk ke tanya jawab ya. Karena ternyata cukup banyak pertanyaan. Ya. Ya. Ya, waktunya juga cukup singkat, hanya sekitar 10 menit. Barangkali bisa ditayangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini dari Pak Fadal Husban nih.
Wah, khusus untuk Pak Prof. Cahyono nih. Secara berurutan, apa saja yang mempengaruhi kualitas kornea pendonor? Ya, ini urutan untuk menentukan kualitas dari kornea pendonor. Ya. Barangkali bisa langsung Pak Prof. Cahyono. Siap. Jadi kalau donor kornea itu kan kita mau memindahkan sesuatu untuk menggantikan kornea yang rusak. Dan kornea yang rusak itu bagian yang paling penting adalah lapisan endotel di bagian dalam. Jadi nomor satu tentu yang dilihat korneanya jernih, dan kejernihan itu dilihat lagi dari sisi jumlah selnya berapa. Kemudian yang kedua tentu tidak membawa penyakit. Sehingga semua donor yang diambil harus diperiksa dulu apakah membawa penyakit atau tidak. Kalaupun korneanya bagus, jumlahnya bagus, tapi begitu ada tanda-tanda misalnya ada herpesnya, ada hepatitisnya, ada AIDS-nya, otomatis itu dibuang. Ya, simpatnya itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Wah, ini mau semakin jelas lagi nih. Ya, berarti cocok sekali kalau menurut saya sekarang di situasi sekarang dengan adaptasi kebiasaan baru ya, hidup bersih, sehat dan sebagainya. Mungkin kalau memang niat nanti menjadi calon donor mata, jaga kesehatan mata ya, Prof ya, supaya nanti kalau memang jadi pendonor mata akan betul-betul digunakan dan bermanfaat bagi sesama ya. Terima kasih Pak Prof. Cahyono. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya barangkali, silakan. Wah, ini dari Bu Anita. Ya. Mau bertanya, apakah kornea donor itu saat diberikan kepada yang membutuhkannya, itu harus dengan dibeli? Wah. Atau betul-betul diberikan dengan tanpa imbalan, agar bisa diperjelas bagi para pahlawan donor mata, apalagi keinginan pendonor untuk keinginan untuk orang-orang kecil yang betul-betul membutuhkan. Ya, jasa kumula. Jadi dibeli atau gratis nih? Mungkin ini bisa ke Pak Abdul Ghani, mungkin bisa menjelaskan Pak Abdul Ghani. Baik, silakan. Selama ini tidak ada biaya untuk donor mata, masuk eksisi. Jadi yang di eksisi kornea yang pendonor itu relawan, ya, sukarela, jadi tidak dibayar. Kemudian kita serahkan ke bank mata. Dari bank mata nanti yang menyortir kemana dan sebagainya, atau yang mengatur lah. Jadi kita tidak ada biaya, gratis, termasuk baik. Ya. Boleh saya tambah? Baik, ya silakan, Prof. Nah ini yang menyalurkannya nih, bank mata, gimana, Prof? Donor memang dari resipien tidak ada biaya sama sekali. Tapi jangan lupa bahwa tadi pemeriksaan semua itu ada biayanya. Alat yang digunakan, cairan yang digunakan untuk bisa mempertahankan kehidupan kornea donor itu ada biayanya. Dan itu semua harus dibeli dalam jumlah yang cukup besar. Pegawai yang harus mengerjakan juga ada biayanya. Sehingga seperti juga sebagaimana donor darah tetap ada biaya. Sekarang yang jadi masalah siapa yang akan membayar biaya tersebut. Ya, dulu dari awal PPMTI, Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra, adalah yang mendonasikan semuanya secara gratis. Tapi zaman itu sudah berlalu, sehingga mau tidak mau ada yang disebut unit cost. Nah, unit cost itu juga berbeda-beda. Untuk kalau tadi kita gambarkan, di Amerika dan mana semua itu adalah yang dibiayai atau membiayai unit cost-nya dibayar oleh mereka yang mampu. Yang tidak mampu bagaimana? Yang dari lokal dan yang dibantu oleh yayasan-yayasan umumnya biasanya diberikan bebas. Kita masih berjuang untuk mendapatkan penggantian biaya dari BPJS, walaupun belum berhasil, tetapi arahnya udah ke sana. Operasinya sendiri dengan BPJS sudah dibebaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Alasan yang logis, Prof ya, suatu aktivitas pasti ada lah biayanya ya. Tapi yang jelas korneanya gratis ya. Pak Gani jelas tadi ya, korneanya gratis. Ya. Proses memindahkannya karena ada obat-obatan, ada petugas medis dan sebagainya, dan tentunya itu memerlukan biaya. Apalagi tadi pemeliharaan kornea yang cukup lama juga ada unit cost tadi ya yang akan muncul di sana. Baik, terima kasih Prof. Ya, Pak Iman, saya nambahin dikit. Pertanyaan? Ya. Nambahin dikit Pak Iman. Jadi memang tadi unit cost seperti, jadi tidak ada jual beli kornea itu. Sepakat kita semua tidak ada jual beli kornea. Tapi unit cost itu tadi seperti di PMI.
Itu PMI kan semua gratis, tapi ketika pasien butuh ya itu ada biaya di sana itu. Tapi kalau tidak mampu kita yayasan atau organisasi sosial bisa mencarikan untuk itu. Itu barangkali Pak Iman. Baik. Terima kasih Pak Gani. Harga Optisol aja Pak Iman, harga Optisol itu pengawet itu satu botolnya aja 2 juta. Jadi kalau untuk 2 udah 4 juta. Harus diawetkan. Itu antara lain mungkin yang dimaksud oleh Dr. Haryono. Ya, mudah-mudahan jadi selain menginspirasi banyak orang untuk menjadi donor mata, juga paling tidak ya mungkin nanti ada pengusaha ya, para donatur dan sebagainya juga nanti ini tergerak untuk juga mengisi pundi-pundi yang akan digunakan sebagai biaya untuk pencangkokan, transplantasi dan sebagainya kornea mata nantinya ya. Oke, terima kasih Pak Prof dan Pak Gani. Mungkin satu pertanyaan lagi, masih ada? Dari Kang Prabu nih. Penyakit apa saja yang bisa menyebabkan donor mata tidak diterima atau tidak dapat dimanfaatkan ya? Tadi mungkin sempat disampaikan juga, mungkin bisa lebih spesifik lagi. Mungkin Pak Prof bisa menjelaskan supaya nanti bisa paling tidak pada saat hidup tentu yang berniat menjadi calon donor mata menjaga kesehatan matanya paling tidak ya tentunya tubuh seluruhnya ya. Silakan Prof mungkin lebih spesifik. Jadi kalau secara umumnya adalah tentu secara keseluruhan tubuhnya. Kalau penyakit infeksi menular terutama yang sifatnya virus seperti tadi saya sebut herpes, lalu hepatitis, kelainan-kelainan yang mengganggu otak itu tidak diperkenankan. Kemudian orang-orang yang menderita kanker dalam arti kanker darah, kanker yang menyeluruh dan sudah mendapatkan terapi kemoterapi dan sebagainya juga tidak kita gunakan karena jumlah selnya yang pertama dia akan jatuh banyak, yang kedua kita tidak bisa menjamin bahwa sel-sel itu bisa hidup terus di dalam kornea yang masih digunakan. Sehingga umumnya adalah penyakit-penyakit yang menular. Terima kasih. Oh, yang menular, Prof ya. Baik. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin sudah makin jelas ya. Jadi paling tidak, khususnya karena para calon donor mata ini masih sehat ya, insya Allah masih sehat, segar bugar, peliharalah matanya supaya nanti kalau memang betul sudah akan mendonorkan matanya pada saat meninggal nanti ya, itu bisa digunakan matanya ya. Nah, barangkali ada untuk menambah inspirasi ya, ada resipien dari Serang, Banten. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, silakan ya. Ya. Silakan. Saya dari Cilegon, Banten, sama teman saya namanya Irja dari Serang. Ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Gani yang tadinya nyuruh saya ke Bogor, tapi karena kendala keadaan lagi lockdown, akhirnya dari tim ke rumah saya. Oke, terima kasih Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada donor mata Indonesia, yang terutamanya kepada Bank Mata dan dokter-dokter yang sudah menanganin kita berdua, yang akhirnya saya dan Irja teman saya alhamdulillah dari Banten bisa melihat kembali. Sedikit cerita Pak, awalnya ketika saya ke Jakarta itu saya udah divonis operasi kornea. Setelah 2 minggu kontrol, tadinya saya juga bingung. Ketika dokter suruh operasi, saya bingung dari mana dapat korneanya. Alhamdulillah ada petunjuk, kita dianjurkan untuk menghubungi Bank Mata. Dan dalam waktu 2 minggu setelah ikhtiar dan berdoa, saya tindakan tepatnya tanggal 4
April tahun 2018. Setelah pasca operasi, alhamdulillah saya bisa melihat kembali, Pak. Harapan kami sebagai pasien yang sudah menerima donor kornea kepada masyarakat Indonesia, kami mengharapkan dan mengajak untuk mendonorkan kornea matanya, karena di Indonesia ini masih banyak yang membutuhkan. Ya. Udah cukup, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya. Dan tadi setelah bisa melihat, mudah-mudahan bisa lebih banyak beribadah ya, saudara-saudara kita dari Banten. Ya. Yang berikutnya di sini ada calon hormata dari seorang mantan direktur RSPAD ini. Ya, apakah sudah siap, Bapak Dr. Komarudin, Maijen Purnawirawan, Dr. Komarudin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi dalam acara webinar tentang donor mata hari ini. Nama saya Komarudin Bunyamin, dokter spesialis bedah urologi. Saya bersama seluruh keluarga besar kami sudah terdaftar sebagai calon donor mata di Bank Mata Indonesia. Bagaimana kami sekeluarga bisa menjadi calon donor mata? Sebabnya karena kami merupakan anggota komunitas Muslim Ahmadiyah Indonesia. Sejak lebih dari 30 tahun komunitas kami hampir semua berkomitmen untuk menjadi calon pendonor mata di Indonesia. Motto kami adalah love for all, hatred for none. Dan sesuai sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Salah satu implementasi ajaran ini diantaranya adalah menjadi calon pendonor mata agar bila kita meninggal, maka organ tubuh kita yang masih bisa membantu orang lain akan bisa kita berikan kepada yang membutuhkan. Kita tahu di Indonesia sangat sulit mendapatkan donor mata sehingga harus mendatangkan dari luar negeri. Padahal di rumah sakit di Indonesia setiap hari ribuan orang meninggal, tapi tidak dapat dimanfaatkan korneanya karena kondisi keyakinan dan kepercayaan serta negara tidak bisa atau belum bisa mengupayakan aturan-aturan untuk mendapatkan donor kornea tersebut di rumah sakit. Cara lain untuk mendapatkan donor mata dari dalam negeri adalah dari komunitas-komunitas yang bersedia secara bersama untuk mendorong anggotanya menjadi calon donor mata. Kita tahu juga sudah banyak komunitas-komunitas sosial keamanan yang sudah mendorong anggotanya untuk secara pribadi mendaftar sebagai calon donor mata. Komunitas kami dari komunitas Muslim Ahmadiyah sudah cukup luas diketahui sebagai komunitas yang paling besar komitmennya dalam menyumbangkan donor mata dari jenazah dan mendorong semua anggotanya agar menjadi calon pendonor mata. Pertanyaannya, bagaimana komunitas kami bisa menghasilkan donor mata jenazah yang paling besar dibandingkan komunitas sosial lain? Hal ini karena kegiatan calon donor mata dalam komunitas kami ini diorganisir dalam gerakan donor mata Ahmadiyah dengan berbagai sistem seperti membentuk tim siaga donor mata termasuk di cabang atau di daerah-daerah. Di samping itu, asosiasi kesehatan atau dokter komunitas kami, baik dokter gigi dan tenaga kesehatan lain, ikut serta berusaha untuk bisa melaksanakan pengambilan kornea mata dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan eksisi kornea yang disupervisi oleh Bank Mata Indonesia, sehingga cakupan pengambilan kornea pada anggota komunitas kami yang meninggal menjadi lebih dipermudah. Di samping itu, asosiasi kesehatan kami juga sering memanfaatkan momen Hari Raya Idul Adha dengan banyaknya pemotongan hewan korban untuk kami jadikan kegiatan pelatihan pengambilan kornea mata kambing, sehingga bisa menjadi pelatihan mandiri dalam kemampuan eksisi kornea mata dan makin meningkatkan semangat dalam gerakan donor mata di lingkungan komunitas kami. Terakhir, kami yakin kalau di masa yang akan datang, ahli-ahli kedokteran Indonesia mampu dan menguasai teknologi pencakupan organ donor selain kornea mata dari donor jenazah, maka insya Allah komunitas kami akan menjadi calon-calon donor organ jenazah selain donor mata ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sumbang saran. Semoga kegiatan donor mata di Indonesia semakin maju dan bisa membantu masyarakat dari masalah kebutaan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah menginspirasi kita semua ya. Mungkin nanti kesempatan yang akan datang kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi, lebih detail lagi hal teknis ya. Dan kita akan undang narasumber yang kompeten untuk itu. Karena yang paling penting adalah inspirasi kita dapatkan pada hari ini, sore hari ini, dan tinggal bagaimana akan kita lakukan ke depan ya. Kalau nanti ada yang niat berkeinginan untuk menjadi donor mata, kemana nih salurannya ya? Salah satunya adalah bisa menghubungi Give Offside ya sebagai komunitas donor mata atau juga ke Bank Mata ya. Nanti kita bisa siapkan administrasi surat pernyataan dan sebagainya kira-kira seperti itu ya. Baik para narasumber kami yang saya muliakan dan para pemirsa yang budiman, sebelum kita akhiri acara ngobrol-ngobrol pada sore hari ini tentang menjadi pahlawan donor mata ya. Tapi untuk memperkuat, tadi kita sudah dapatkan, inspirasi sudah dapat, data-data sudah ada ya. Kemudian juga anjuran dari pemerintah juga sudah ada, tinggal nanti akan ada payung hukumnya, insya Allah mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah sebagai payung hukumnya nanti ya. Dan sekarang tinggal niat dan doa ya. Tapi untuk itu saya tidak berlebihan, untuk lebih makin memperkuat niat kita, saya ingin mendapatkan closing statement ya, yang semakin memperkuat supaya niat kita lebih kuat ya, sebelum nanti kita memutuskan untuk menjadi donor mata. Dan mungkin saya minta dari masing-masing narasumber, ya masing-masing 1 menit cukup lah ya. 1 menit, 1 kata yang penting sekali supaya nanti akan lebih banyak di antara kita menjadi donor mata. Mungkin dimulai dari Prof. Cahyono dulu, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Barangkali buat saya percayalah bahwa mendonasikan mata itu adalah ibadah. Kalau tadi saya bilang bisa buat 2, saat ini bahkan bisa sampai 4 orang yang bisa melihat kembali. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Cahyono. Berikutnya mungkin Pak Abdul Ghani. Silakan closing statement-nya bagaimana, Pak? Sebagai komunitas yang akan menggerakkan banyak orang nanti menjadi donor mata. Silakan, ya, baik. Pak Ghani. Ya, Indonesia sedang krisis kelangkaan kornea. Wajar, jadilah pahlawan donor mata untuk amal jariah dengan cara mendaftarkan sebagai calon donor mata dan juga nanti merealisasikan apabila kita meninggal dunia untuk di eksekusi kornea matanya. Itu aja, Bang. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani. Nah, ini yang terakhir closing statement dari Cendekiawan Muslim ya, sebagai basic dari sisi agama ya. Bagaimana kira-kira Pak Hasan Basri bisa menyampaikan closing statement sebagai penguat Pak untuk menambah niat pemirsa nanti menjadi calon donor mata. Baik Pak, ini organ tubuh kita ini atau seluruh tubuh kita ini merupakan satu karunia dan nikmat daripada Allah Ta'ala. Apapun organ kita harus sebagai nikmat dari Tuhan, kita kembalikan lagi kepada makhluk Tuhan, itu pada manusia. Jangan sampai disia-siakan. Agar Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia begitu besar sama kita hadiahkan lagi kepada makhluk Tuhan juga, itu manusia, jangan sampai sia-sia. Sehingga kalau kita hadiahkan semasa hidup kita sudah meninggal nanti, itu merupakan satu mungkin amal jariah bagi kita semua. Jadi saya harap setiap keluarga harus betul-betul paham tentang pentingnya ini donor mata dan harus mendaftarkan ibu bapak, anak cucu didaftarkan untuk donor kornea mata. Dan mudah-mudahan setiap daerah atau setiap kampung bahkan harus ada itu panitia pencatatan donor mata. Lalu dilaporkan ke Bank Mata. Betul. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ide yang bagus tuh di tiap daerah. Kalau makin banyak nanti panitia mengumpulkan informasi, ngumpulin KTP aja bisa kok ya. Apalagi sekarang untuk untuk memenuhi hak kehidupan yang hakiki ya, hukukullah hukul ibad ya. Jadi memenuhi hak Allah juga memenuhi hak-hak dari sesama ya. Dan ini mudah-mudahan memberikan pencerahan lebih baik lagi kepada kita. Ternyata
masih ada loh, masih ada cara bagaimana kita menjadi pahlawan di saat sekarang ini. Itu salah satunya adalah menjadi calon donor mata. Ya, walaupun tadi kita baru calon, walaupun nantinya barangkali pada saat sudah kornea akan didonorkan ya, mungkin punya penyakit dan sebagainya, paling tidak inal amalu biniat. Niat saja sudah jadi amal ya. Mudah-mudahan itu juga menguatkan kita untuk menjadi donor mata. Baik para pemirsa yang budiman, para narasumber, terima kasih Prof. Cahyono atas waktunya ya. Pak Abdul Ghani sebagai ketua komunitas ya donor mata Gift of Sight dari Humanity First ya, dan juga yang sangat saya banggakan Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri adalah guru saya juga nih. Kita ketemu lagi Pak Hasan Basri ya, sudah lama sekali kita nggak jumpa ya. Mudah-mudahan pada acara sore hari ini memberikan banyak inspirasi dan menjadikan kita siap untuk menjadi pahlawan, khususnya pahlawan donor mata. Amin. Baik, saya host di sini Iman Mujib Ahmad, mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya para pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan acara ini sangat menginspirasi. Baik, kita akhiri pertemuan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Indonesia, tanah airku. Merah putih kebanggaanku. Dari Sabang sampai Merauke, rumah tercintaku. Pahlawan, pendiri dan penegak negeriku. Cukup hanya mengingat, cukup hanya dijadikan pedoman. Tutup buku sejarahmu, negeri ini butuh pergerakan. Bisakah kita menjadi pahlawan masa kini? Lihatlah saudara-saudara kita. Bisa menjadi pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Jadilah pahlawan donor mata. Mari bergabung dengan keluarga donor mata Indonesia.